Repli Harun. Ya, makasih Bang Karni. Ibu-ibu dan bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak hal yang ingin saya sharing. Satu, saya ingin memulai dengan sebuah statement bahwa Mas Roy Suryo dan Bang Damai Hadi Lubis serta Rustam Effendi Adinda adalah korban kriminalisasi. Korban kriminalisasi dari Jokowi. Itu firm pernyataan itu. Karena saya belum bicara restoratif justice ya. Yang ingin saya bicara adalah bahwa penetapan mereka sebagai tersangka itu jelas merupakan kriminalisasi. Baik formil maupun material, baik prosedur maupun substansi. Kenapa begitu? Secara formil dulu. Mereka ini berdasarkan undang-undang tentang keterbukaan perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang 31 2014 pasal 10. Mereka ini berkedudukan sebagai saksi dan pelapor. Sebuah dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi pada tanggal 9 Desember 2024. Di mana tindak pidana tersebut walaupun ini tindak pidana umum dilaporkan oleh TPUA. Karena ketua TPUA itu adalah Egy Sujana, ya tentu dia yang menandatangani. Tapi jangan lupa update dari laporan tersebut dilakukan beberapa kali oleh Rizal Fadila. Yang pada waktu itu bertindak sebagai wakil ketua, tapi soal internal mereka agak membingungkan. Siapa ketua, siapa wakil ketua, tapi yang jelas TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Jadi kedudukan Egy Sujana dan TPUA lainnya sebagai sebuah organisasi dan ada anggota-anggotanya adalah pelapor tindak pidana. Kemudian kenapa dengan urusannya dengan RRT, Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar dan Tifauza Tiasuma, mereka menjadi saksi. Dan itu nyata dalam surat yang diajukan TPUA. Jadi kita tidak bisa kemudian memutus mata rantai antara pengaduan yang dilakukan oleh Egy Sujana CS atas nama TPUA dengan penersangkaan hari ini. Karena sama, masalahnya adalah pemalsuan atau dugaan penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu. Itu soalnya. Jadi secara formil begitu. Lalu kemudian secara prosedur, saya mengatakan bahwa harusnya kasus ini diselesaikan dulu soal-soal yang bersifat perdata atau kalau ada PT-UN. Memang gugatan perdata selalu kandas. Kandas di PN Surakarta, kemudian sebelumnya PN Jakarta Pusat, PN Sleman dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa hingga sekarang masih berproses citizen lawsuit. Dan sekarang masih dalam tahap pembuktian apakah ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Dan jangan lupa yang ditunggu adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, inkrah. Bukan hanya soal putusan tingkat pertama saja. Jadi kalaupun misalnya dikabulkan, barangkali akan ada banding. Dikabulkan lagi mungkin ada kasasi atau sebaliknya tidak dikabulkan ada banding dan ada kasasi. Nah, kenapa sih itu tidak ditunggu? Padahal the right to know, rakyat Indonesia, the right to information bahwa menginginkan ijazah itu ada kejelasannya, apakah palsu atau asli. Kan itu. Ada dua pendapat yang mewakili arus utama. Yang diwakili oleh Roy Suryo, 99,9% itu palsu. Tapi ada dari pihak Pak Jokowi yang mengatakan itu asli. Karena ada dua pendapat yang berkembang di masyarakat dan ini sudah masuk ranah pengadilan, maka hanya pengadilan yang punya legal standing untuk mengatakan apakah itu palsu atau tidak. Jangan bilang UGM yang mengeluarkan ijazah kemudian sudah mengatakan asli, tidak bisa lagi. Karena ranah administratif sudah lewat begitu dia ada soal konflik hukumnya. Itu Bang Karni ya. Itu soal formil dan prosedur. Jadi mereka ini sama sekali tidak pantas. Lalu proses di Bareskrim itu belum selesai juga. Jadi ketika tanggal 22 Mei Dirtipidum itu
mengumumkan seolah-olah itu selesai dengan press conference-nya, ada pengacara waktu itu masih atas nama TPUA juga, itu protes. Protesnya adalah bahwa itu melanggar Perkap, peraturan Kapolri. Tidak ada yang namanya pengujian forensik dilakukan dalam tahap penyelidikan. Itu harus dilakukan dalam tahap penyidikan. Kan not necessary. Karena penyelidikan itu ya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya saja. Dan penyelidikan itu tidak perlu di state sudah selesai dan lain sebagainya. Coba tanyakan misalnya kasus Pak Jokowi di KPK. Pasti dikatakan sedang penyelidikan, sedang pendalaman dan lain sebagainya. Karena kalau memang tidak cukup 2 alat bukti minimal, ya tidak akan naik ke penyidikan. Walaupun secara material kami heran kok kasus yang ceto welo-welo ini kok nggak bisa dalam sampai tahap penyidikan di Bareskrim Mabes Polri. Ada Kasmujo, ya kan? Pak Kasmujo itu sendiri sebuah petunjuk. Petunjuk yang benar-benar banget. Bahwa memang ada ketidakbenaran dalam soal kasus ini. Belum lagi kemudian keterangan ahli. Masa nggak ada keterangan ahli yang bisa mengatakan bahwa itu palsu? Masa tidak ada juga kemudian surat yang bisa mengatakan itu palsu? Banyak sekali. Bahkan ketika Dirtipidum itu melakukan press conference, terlihat di situ. Acak-adul semuanya. Transkrip nilainya nggak karu-karuan. Kemudian ternyata dia registrasi untuk sarjana muda. Kemudian tidak jelas apakah dia selesai S1 atau tidak. Ijazahnya juga nggak karu-karuan. Yang menurut Dr. Tifa setelah dilakukan dengan metode matematika Bayesian, itu perbedaan antara Jokowi 1 dan Jokowi 2 dia katakan. Ada kelompok foto yang kacamata, hidungnya mancung. Ada kelompok Jokowi yang nggak pernah kacamata, sama-sama kurusnya seperti sekarang. Itu beda, perbedaannya sampai 97 sekian persen. Bisa dilihat di tweetnya Dr. Tifa. Nah, karena itu memang sangat aneh ketika kemudian Bareskrim Mabes Polri seolah kehilangan daya untuk menggali informasi sebagai bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ini. Tetapi ketika orang-orang yang tidak punya legal standingnya mengadukan, ada yang namanya Pradi Bersatu. Dan Bang Karni harus tanggung jawab. Karena Pradi Bersatu itu mengadukan setelah mendengarkan ILC kalau tidak salah. Iya kan? Nonton ILC, lalu kemudian dia merasa tersakiti, merasa dirugikan. Bayangkan, Pradi Bersatu itu bukan manusia. Tiba-tiba dia mengadukan. Atas nama ketua dan sekjen itu soal lain. Tapi Pradi Bersatu. Dirugikan, diterima. Apa yang mereka adukan? Pasal 160 mengenai penghasutan dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE mengenai ujaran kebencian. Dan itu ancaman hukumannya 6 tahun semua. Sehingga yang tadinya delik aduan dianggap delik aduan yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Yang ancaman hukumannya hanya 9 bulan, 2 tahun sampai 4 tahun menjadi naik 6 tahun. Dan untuk RRT, karena mereka ini pinter-pinter orangnya, sampai membuat buku Jokowi's White Paper, dinaikkan lagi tawarannya. Tidak hanya pasal yang saya sebutkan tadi, ditambah lagi pasal 32 dengan ancaman hukuman 8 tahun, dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Coba bayangkan orang seperti ini setingkat koruptor ancaman hukumannya. Nah karena itu saya mengatakan dari awal gak benar nih kasus ini. Ketika kami kemudian sampai tahap terakhir untuk mengkonfirmasi bagaimana duduk perkara kasus ini, digelar perkara khusus. Jadi Bang Karni, saya mendapatkan mandat, kata Bu Eli tadi turun gunung, Pak Yusril itu gunungnya udah turun banget malah. Kalau saya baru sekarang. Itu tanggal 26 November. Jadi sebelumnya cuma ya mengamati dan lain sebagainya. Tetapi kemudian mendapatkan kuasa, kemudian kita bikin Bala RRT. Bala RRT itu barisan pembela Roy Rismon Tifa. Kami khusus untuk 3 orang ini saja. Biar kita tidak ribut dengan TPUA, ya kan? Tidak terlibat keributan TPUA yang saling pecat memecat sekarang ini kan? Jadi kalau mau pecat memecat silahkan, tidak ada hubungannya sama RRT. Ya kan? Nah, apalagi ini? Nah itu supaya nggak ada hubungan dengan TPUA itu jangan disebut lah.
Dipecatnya kan baru. Ya sudah. Wah, udah. iya, Ini janganlah. nggak bisa diajak bercanda ini. Oh gitu, oke. Soalnya kan saya masih anggota TPU. Very sensitif dia ya kan. Oke lah ya, kalau sama orang sensitif kita tarik omongannya. Nah, karena itu kita cuma RRT saja. Dan ketika saya hadir pertama kali dalam gelar perkara khusus karena sudah punya legal standing, sebelumnya tidak punya pada tanggal 9 Juli, 15 Desember punya legal standing dan bahkan ngelit tim bala RRT di situ, kita melihat ini nggak jelas. Ini ada orang yang ditersangkakan tapi nggak jelas tempus deliktinya yang mana, locus deliktinya yang mana, peristiwa pidananya yang mana, nggak jelas. Misalnya kenapa dia kena pasal penghinaan di mana, pasal fitnah di mana, pencemaran di mana, pasal ngoprek-ngoprek dokumen sampai 12 tahun itu di mana? Gak jelas. Kenapa begitu? Yang ditunjukkan kepada kita pada gelar perkara khusus, kan kita ingin dapat konfirmasi terakhir. Hanyalah sebuah statement umum yang sifatnya data kuantitatif, yaitu locus tempus deliktinya dari tanggal 22 Januari sampai tanggal 30 April 2025. You can imagine. Panjang banget peristiwa yang mana? 22 Januari itu apa? 30 April apa? Oke, saya tolong. 22 Januari itu kiranya pertemuan TPUA, kan begitu? 30 April saat Pak Jokowi mengadukan peristiwa ini ke Polda Metro Jaya. Mereka ditanya apakah 22 Januari ini RRT ini ada? Enggak ada. Enggak ada di tempat itu. Jadi di lokus itu dia tidak ada. Di tempus itu dia tidak ada. Di peristiwa itu dia tidak ada juga. Pernah juga ditanya soal peristiwa 26 Maret. Di kayaknya TPUA juga itu di kantor Bang Egy Sujana. Itu pada waktu diperiksa sebagai terlapor atau sebagai saksi. Di awal saksi. Enggak jelas juga. Jadi sampai sekarang kita enggak tahu. Sebenarnya mereka ini disangkakan dengan peristiwa apa, lokus apa, tempus apa. Bayangkan ini pidana ultimum remedium, bukan kasus yang ini kan kasus yang bisa membuat pelanggaran hak asasi manusia. Tadi kita ke HAM, ke Komnas HAM mengadukan hal ini. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses ini semua. Kita adukan soal ada dugaan diskriminasi, ya kan, berat sebelah. Kita adukan soal the right to information yang dilanggar, hak untuk menyampaikan opini yang juga dilanggar. Mereka ini, kalau orang menyatakan pendapat saja, menurut keyakinan saya, kan begitu. Gak bisa kita dipidanakan kalau kita menyatakan pendapat. Walaupun pendapat itu salah, apalagi expert opinion. Pendapat ahli itu kan expert opinion, tapi kan yang diuji cuma fotokopi. Kata kemarin ada sosiolog, tikus terbang pun kita bisa uji atau kita bisa teliti. Jangankan ijazah, dan saya katakan ini mohon maaf dengan kasar, ini tolol sekali orang-orang ini. Kenapa? Yang diuji itu tentu data yang ada. Masa data yang tidak ada? Tiba-tiba ada data tanggal 15 Desember, harusnya itu yang diuji. Lah bagaimana kita mau menguji sesuatu yang datang belakangan? Kalau berani, tolong data 15 Desember itu yang ditunjukkan dan Bu Eli sangat surprise ya kan. Tolong suruh Mas Roy memfoto dengan resolusi tinggi atau langsung langsung periksa. Akan ketahuan asli atau tidak dengan Ella, dengan keahlian Rismon, dengan keahlian Dr. Tifa, berani enggak? Enggak berani. Sure, enggak berani. Karena itulah kemudian ketika dijadikan sebagai barang bukti utama, enggak boleh disentuh. Tidak boleh dipotret, apalagi dipotret karena kita nggak bawa handphone juga. Coba bayangkan, kalau saya letakkan pada prinsip good governance, clean governance, udah salah. Ini udah jelas. Semakin Anda tertutup, semakin Anda tidak clear, semakin Anda tidak terbuka, semakin berarti ada apa-apanya. Itu satu statement yang